semuanya, perkenalkan nama saya Meli Aulia Andani. Saya dari kelas Manajemen 21F dengan NIM 202100800149. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang buku yang saya baca dari karangan Sepia Rizka Manurung dan kawan-kawan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akuntansi manajemen pada sesi 1. Di sini saya akan memaparkan sedikit tentang peran, sejarah, dan tujuan akuntansi manajemen. Nah, saya akan mengawali dengan pendahuluan. Akuntansi manajemen merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang memberikan informasi keuangan kepada pihak internal suatu entitas dalam sebuah pengambilan keputusan. Informasi keuangan yang dihasilkan tidak dipublikasikan kepada umum. Akuntansi manajemen pada awalnya berfokus pada penentuan biaya dan memaksimalkan laba. Namun seiring dengan perkembangannya, akuntansi manajemen dituntut untuk berbagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Kemudian di sini ada tujuan dari bab ini. Tujuan dari bab ini itu apa sih? Di sini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang sejarah singkat akuntansi manajemen. Perbedaan dan kesamaan antara akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Terus ada sistem informasi akuntansi manajemen, kemudian peran akuntansi manajemen, dan tujuan dan fungsi akuntansi manajemen, tren yang mempengaruhi akuntansi manajemen, dan serta perilaku etis dan kode etik akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen dituntut untuk sebagai penyesuaian terhadap praktik dalam bisnis. Kemudian di sini ada sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada abad ke-20, prosedur perhitungan biaya produk dan akuntansi manajemen dikembangkan antara tahun 1880 sampai 1925. Sebelum tahun 1914, banyak perkembangannya. Awal yang menekankan pada perhitungan biaya produk, menelusuri tingkat laba perusahaan ke tiap produk dan menggunakan informasi ini sebagai pengambilan keputusan yang strategis. Seiring dengan munculnya pendekatan perhitungan biaya persediaan pada tahun 1925, penekanan pada perhitungan biaya produk mulai ditinggalkan. Pengalokasian biaya manufaktur menjadi biaya persediaan dilaporkan kepada pengguna eksternal. Laporan keuangan merupakan sehingga laporan keuangan menjadi kekuatan yang dapat mendesain sistem akuntansi manajemen. Kemudian pada tahun 1950-an dan 1960-an dilakukan berbagai usaha untuk meningkatkan kegunaan manajerial dari sistem biaya konvensional. Kelemahan informasi yang disajikan oleh sistem untuk menyusun laporan keuangan didiskusikan oleh para pengguna. Usaha yang dilakukan pada perbaikan sistem berpusat dalam pembuatan informasi akuntansi keuangan yang lebih berguna dibandingkan menghasilkan seperangkat informasi dan prosedur baru yang terpisah dari sistem pelaporan eksternal. Praktek-praktek akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan manajerial pada tahun 1980-an dan 1990-an. Sistem akuntansi manajemen dinyatakan telah usang dan tidak berguna. Perhitungan biaya produk dan sumber daya yang akurat dibutuhkan untuk para manajer dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas dan mampu mengurangi biaya. Dengan adanya kelemahan sistem akuntansi manajemen tradisional,
banyak usaha yang dilakukan dalam mengembangkan sistem akuntansi manajemen baru yang dapat memenuhi kebutuhan lingkungan ekonomi saat ini. Kemudian di sini ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Sistem akuntansi keuangan dan sistem akuntansi manajemen tidak dapat dihasilkan dari satu sistem saja karena keduanya sangat berbeda. Ada beberapa alasan dalam kedua sistem ini. Kenapa sistem ini tidak bisa disatukan? Nah, ini adalah di sini mengapa sistem ini tidak bisa disatukan. Yang pertama, ada sistem akuntansi keuangan dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dan yang kedua, waktu pelaporan sistem akuntansi keuangan terlalu lama. Dan yang ketiga, sistem akuntansi keuangan melaporkan sesuatu yang sudah terjadi. Dan yang terakhir, penyusunan laporan keuangan menggunakan asumsi yang berbeda. Nah, sekarang sudah tahu kan mengapa akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen tidak bisa disatukan karena ada perbedaan tertentu ya. Lalu di sini ada suatu bagan model operasional sistem informasi manajemen. Nah, bisa dilihat, maaf tidak terlalu jelas. Kita lanjut saja. Ada peran akuntansi manajemen. Manajemen dalam perusahaan adalah yang pertama, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan bagi manajer. Yang kedua, membantu manajer dalam mengendalikan operasi perusahaan. Yang ketiga, memotivasi semua sumber daya manusia dalam perusahaan untuk mencapai tujuannya. Dan yang terakhir, ada mengukur kinerja departemen dan pimpinan dalam organisasi perusahaan. Dalam melaksanakan perannya, seorang akuntan manajemen harus meningkatkan pengetahuan dan profesinya sehingga metode-metode yang diterapkan dalam perusahaan harus up to date. Kemudian, di sini ada fungsi dan tujuan akuntansi manajemen. Yang pertama ada sebagai alat analisis dalam pengambilan keputusan. Yang kedua sebagai sumber data dan informasi keuangan yang relevan kepada pihak internal maupun eksternal, sebagai sumber informasi dalam pertanggungjawaban tingkat manajemen tanggung jawab masing-masing departemen dalam perusahaan. Yang terus ada koordinasi berbagai kegiatan perusahaan. Terus ada sebagai arsip audit, dan yang terakhir ada mengukur dan mengawasi kinerja perusahaan. Lalu di sini ada tren dalam akuntansi manajemen. Nah, bisa dilihat ada beberapa tren dalam akuntansi manajemen. Lanjut pada slide selanjutnya, yaitu perilaku etis dan kode etik untuk akuntansi manajemen. Di sini ada beberapa perilaku etis dan kode etik untuk akuntansi manajemen. Dan yang pertama ada kejujuran, yang kedua ada integritas, yang ketiga ada harus memegang janji, yang keempat kesetiaan, yang kelima keadilan, yang keenam kepedulian terhadap sesama, dan yang ketujuh penghargaan kepada orang lain, yang kedelapan kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang kesembilan pencapaian kesempurnaan, dan yang terakhir ada akuntabilitas. Nah, di sini mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.